Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Para muhibbin, para pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembelajaran yaitu kitab Lubbul Hadis karangan Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakar As-Sayyuti, dan insyaallah kita baca juga sedikit yaitu kitab Tanqihul Qaul karangan oleh Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Sebelumnya kita mengambil berkah dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Khususan di balik hajal kitab wa ila hadirin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa dzurriyyati wa ashabihi kiram wa ila jami'i arwahi asatidina masyayikhina wa li arwahi abadi mahadina wa jinna wa jaditina wa lil mu'minina wa mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ilmihi wa 'ulumina fid dharain amin. Al-babus saminu fi fadilatil azani. Bermula ini bab yang ke-8 pada menerangkan masalah keutamaan azan, masalah keistimewaan azan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adzana lis-salati sab'a sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atan minan nar. Man adzana lis-shalah, barang siapa berazan untuk salat sab'a sinina sampai selama 70 tahun, muhtasiban, karena semata-mata mengharap keridhaan Allah, bukan karena amplop, bukan karena gaji, bukan karena upahan. Kataballahu lahu bara'atan minan nar, maka menetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya bara'atan minan nar, terbebas daripada api neraka. 70 tahun. Enggak mudah-mudah, enggak gampang-gampang. Semata-mata dia hari dia azan di masjid atau di musalla semata-mata karena Allah, bukan karena amplop, bukan karena karena digaji. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adzana sintai asyarata sanatan wajabat lahul jannah. Dan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adzana sintai asyarata sanatan, barang siapa berazan selama 12 tahun wajabat lahul jannah, maka wajib baginya masuk surga. Azan karena Allah semata-mata sampai 12 tahun di masjid, azan zuhur, asar, maghrib, isya, semata-mata karena Allah sampai 12 tahun. Nah, ini faedahnya, dia diwajibkan masuk surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man azana khamsa shalawatin iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa azan khamsa shalawatin, azan salat 5 waktu, imanan wa ihtisaban, dengan karena iman dan mengharap pahala, cuma itu, ghufira lahu, maka diampuni baginya ma taqaddama min dzambihi, sesuatu yang telah terdahulu oleh sesuatu min dzambihi, dari dosanya. Jadi dosanya yang terdahulu diampuni kalau dia azan setiap salat 5 waktu. Juga dia azan setiap dia salat 5 waktu karena Allah semata-mata, bukan karena apa-apa, bukan karena amplop, bukan karena gaji. Walaupun digaji orang, walaupun dikasih orang amplop, tapi hatinya, di dalam hati tetap ikhlas karena Allah. Bukan berarti ikhlas karena Allah, dikasih orang tidak mau menerima, enggak juga, terima aja.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun ya'simuhumullahu ta'ala min azabil qabri. Tiga golongan manusia, ya'simuhumullahu ta'ala min azabil qabri, yang menjaga mereka, yang tiga golongan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, min azabil qabri, dari azab kubur. Asy-syahidu, pertama orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Wahwa, yang dimaksud mati syahid itu adalah yusaddaqu ala syahidil akhirati faqat, yaitu dibenarkan orang yang mati syahid akhirat saja. Kaman qutila zulman, seperti seseorang yang dibunuh karena kezaliman. Jadi seseorang terbunuh oleh orang yang zalim. Nah, seseorang yang terbunuh oleh orang yang zalim ini, maka hukumnya dia matinya mati syahid akhirat. Misal seseorang di rumah didatangi oleh pembegal, oleh perampok, lalu dia ini dibunuh oleh si perampok. Nah, ini mati syahid akhirat dia. Nah, ini terbebas seseorang ini daripada azab kubur. Nah, seseorang ini akan dipelihara, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab kubur. Wal muadzinu, dan yang kedua adalah orang tukang azan. Orang yang tukang azan. Coba kita lihat lagi di dalam ini. Nah, di dalam yang dimaksud ini azan, orang yang azan di masjid, yang bilanya mati akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab kubur, artinya dibebaskan daripada azab kubur. Wal muadzinu ai liwajhillahi taala. Wal muadzinu, dan yang kedua adalah seseorang muadzin, seseorang yang tukang azan. Tukang azannya ai liwajhillahi taala, karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala, karena semata-mata zat Allah Subhanahu wa taala. La li talabi ujrin min ahadin, tidak karena menghendaki pahala, karena tidak menghendaki upah dari seseorang, karena tidak menghendaki upah, gaji, amplop kepada seseorang. Dia azan setiap hari zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi hatinya dia azan itu adalah semata-mata karena zat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dikasih orang amplop, walaupun dikasih orang gaji, tapi hatinya adalah karena Allah, bukan karena gaji yang dikasih orang itu. Nah, ini faedahnya, ini saya orang ini akan dipelihara daripada siksa kubur, akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala akan azab kubur. Artinya terbebas seseorang ini daripada azab kubur. Kemudian lagi, wal mutawaffa yaumal jumu'ati, dan yang ketiga adalah orang yang mati pada hari Jumat, walailatal jumu'ati, dan malam Jumat. Jadi orang yang mati di hari Jumat dan malam Jumat, orang ini akan terpelihara daripada siksa kubur, akan terbebas daripada azab kubur. Coba kita lihat lagi di dalam yaumal jumu'ati walailatal jumu'ati.
Qala ba'duhum faman mata minal mu'minina yaumal jumu'ati wa lailatahu in udziba kana azabahu sa'atan wahidatan. Qala ba'duhum, telah berkata di sebagian ulama hadis, faman mata minal mu'minina, maka barang siapa meninggal oleh seseorang daripada orang mukmin, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat meninggalnya, walailatahu, atau malam Jumat meninggalnya, in uziba, jika diajab, karena azabuhu sa'atan wahidatan, saya ajabnya hanya sa'atan wahidatan, hanya sebentar. Summa, kemudian yanqati'u, berhenti ajabnya, wala ya'udu ila yaumil qiyamah, dan tidak kembali ajabnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah ini sampai hari kiamat dia akan terbebas daripada siksa kubur atau himpitan kubur. Ini 3 golongan ini. Jadi 3 golongan Rasulullah yang dipelihara, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab kubur atau himpitan kubur. Pertama, orang yang mati syahid akhirat. Yang kedua adalah seseorang yang azan, yang selalu azan di masjid, di surau yang karena Allah Subhanahu wa taala semata. Dan yang ketiga adalah orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat. Nah, jadi sudah diterangkan di dalam, sekalipun seorang itu mendapat siksa, mendapat azab di dalam kubur, tapi siksaan itu hanya sebentar. Kalau begitu ya, aku mau bunuh diri aja di hari Jumat atau malam Jumat. Nah, biar matinya mati baik. Minum aja sudah, minum baygon atau minum urundap. Ini matinya mati bundar. Kalau demikian matinya mundar, tetap disiksa, mati bunuh diri ini. Matinya mati daripada mati konyol. Mati konyol, tetap disiksa bunuh diri ini. Nah, bisa-bisa juga ini akan membawa daripada kekufuran mati bunuh diri ini. Nauzubillah, jangan. Rahmat Allah lebih luas. Rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih luas. Kesempatan kita untuk menjadi baik, menjadi orang baik, menjadi orang bahagia, menjadi orang gembira, itu masih ada di depan. Terus lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamun nasu ma fin nida, jikalau mengetahui oleh manusia akan keutamaan pada azan, wasafil awali, dan keutamaan saf awal, semalam yajidu, kemudian mereka tidak mendapat illa, terkecuali ayastahimu alaih, harus diundi atasnya, lastahamu, niscaya mereka mencari undian itu. Walau ya'lamuna ma fi tahjiri, dan jikalau mereka mengetahui keutamaan pada saf awal, lastabaqu ilaihi, niscaya mereka berebutan menuju saf awal. Walau ya'lamuna, dan jikalau mereka tahu mafil atamati, keutamaan berjamaah pada salat isya, wasubhi, dan salat subuh, la atauhuma, pasti dia mendatanginya, salat atama, yakni salat isya dan salat subuh, walau habwan, sekalipun dengan merangkak. Walau habwan, sekalipun dengan merangkak. Karena susah salat isya dengan salat subuh, itu susah itu bagi orang-orang yang fasik, susah. Salat isya, salat subuh itu susah bagi dia.
Terus lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida, barang siapa telah mendengar suatu azan, faqabbala ibhamaihi, lalu dia mengucup dua ibu jarinya, fawadda'a ala ainihi, lalu dia meletakkan atas kedua matanya, wa qala, dan dia membaca, dibacanya marhaban bidzikrillahi ta'ala, marhaban bidzikrillahi ta'ala qurrata ayunina bika ya Rasulullah. Jadi dibacanya marhaban bidzikrillahi ta'ala qurrata ayunina bika ya Rasulullah. Pana, maka aku, ujar Rasulullah, syafi'uhu, orang yang memberikan syafaat kepadanya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wa qaidatu ilal jannati, dan aku orang yang menontonnya ilal jannati, ke surga. Jadi Rasulullah yang membawa, yang menonton ke dalam surga nih. Bagus benar bacaan ini. Jadi kalau orang azan baca, ini marhaban bidzikrillahi ta'ala qurrata ayunika bika ya Rasulullah. Dikucupkan ke ibu jari, terus disapukan ke dua mata. Biasanya ini sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dibaca ini, marhaban bidzikrillahi ta'ala qurrata ayunina bika ya Rasulullah. Faedahnya tadi, kalau azan kita baca marhaban bidzikrillahi ta'ala qurrata ayunina bika ya Rasulullah, lalu kita kucup ibu jari dan kita sapukan kedua mata kita. Nah, ini saya faedahnya, nanti seseorang ini akan diberikan syafaat oleh Rasulullah dan akan ditonton, dibawa oleh Rasulullah ke dalam surga. Diingatkan yang dibaca marhaban bidzikrillahi ta'ala qurrata ayunina bika ya Rasulullah. Ini bacaannya. Nah, marhaban bidzikrillahi ta'ala qurrata ayunina bika ya Rasulullah. Saya ulang lagi, marhaban bidzikrillahi ta'ala qurrata ayunina bika ya Rasulullah. Terus lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana waqatul azani futihat abwabus samai. Ketika ada waktu azan, maka dibukakan pintu langit. Wastujibat, dan dikabulkan ad-du'a'u, akan doa-doa. Wa idza kana waqtul iqamati, dan ketika ada waktu iqamah, lam turaddu, maka tidak ditolak dakwatuhu, akan doa-doanya. Nah, jadi mustajab doanya antara azan dan qamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala indal azani, barang siapa membaca ketika azan, ketika orang azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, kita mendengar orang azan, lalu kita baca marhaban bil qaidina adlan
marhaban bis salawati wa ahlan. Nah ini. Jadi ujar Rasulullah, barang siapa membaca ketika orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu kita baca marhaban bil qailina adlan, marhaban bis salawati wa ahlan. Baca ini ketika orang azan. Faedahnya apa? Kataballahu ta'ala lahu alfa hasanatin, maka menulis oleh Allah Subhanahu wa taala baginya yang membaca ini alfa hasanatin, yaitu 1000 kebaikan. Jadi ditulis kita orang yang membaca ini orang yang mendapat 1000 kebaikan. Wa maha'anu alfa sayiatin, dan Allah Subhanahu wa taala menghapus darinya alfa sayiatin 1000 kejahatan. Jadi 1000 kejahatan dihapuskan. Wa rafa'alahu alfa darajatin, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat atau menghilangkan baginya alfa darajat. Wa rafa'alahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, akan meninggikan lahu baginya yang membaca ini alfa darajatin 1000 derajat, 1000 kepangkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, diangkat dengan berkah membaca ini marhaban bil qailina adlan, marhaban bis salati wa ahlan. Kita baca ketika orang memulai azan. Kalau enggak hafal boleh ditulis. Boleh ditulis marhaban bil qailina adlan, marhaban bis salati wa ahlan, atau dipoto. Dipoto disimpan di HP ini. Ketika orang azan kita lupa bacaannya, buka mana foto bacaannya. Ini. Marhaban bil qailina adlan, marhaban bis salati wa ahlan. Faedahnya tadi, kita ditulis orang yang mendapat 1000 kebaikan, dan kita dihapus daripada 1000 kejahatan-kejahatan kita, dan kita diangkat kepangkatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai 1000 derajat, sampai 1000 kepangkatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'al adzana, barang siapa mendengar azan, walam yaqul, dan dia tidak berkata misla maqalal muadzinu, dan dia tidak mengatas seumpama maqal muadzinu, apa yang telah dikata oleh seorang muadzin, fa innahu, maka bahwasanya dia yamna'u minas suhudi, ditegah dari sujud, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, pada hari kiamat, idza sajadal muadziluna, ketika sujud para muadzin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun fi zillil arsy yawma la zilla illa zilluhu, ada 3 golongan yang berada di bawah naungan arasy, yauma la zilla illa zilluhu, pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, Imamun adilun, pertama adalah penguasa yang adil, wa muadzinun hafizun, dan yang kedua adalah muadzin yang tepat waktu, wa qari'ul qur'ani,
Dan yang ketiga adalah orang yang membaca Al-Quran yaqra'u fi kulli lailatin mi'atai ayatin, yang dia membaca Quran pada setiap malam 200 ayat. Jadi 200 ayat dalam satu malam dia baca ayat. Nah, jadi orang yang membaca ayat sampai 200 ayat semalaman, nah ini faedahnya, ini akan mendapat naungan nanti di akhirat, di yaumil mahsyar ini. Karena di yaumil mahsyar itu tidak ada naungan, tidak ada pohon-pohonan, tidak ada payung, panas luar biasa. Jadi orang yang membaca Al-Quran sampai 200 ayat ini akan dikasih naungan nantinya di yaumil mahsyar ini. Siapa lagi selain daripada itu, imam yang adil, pemerintah yang adil, seorang muadzin, nah itu akan mendapat naungan di akhirat. Cukup sampai di sini. Saya yaitu Al-Fakir ila merahmati Rabbi Muhammad Raidi bin Idris, yaitu mengucapkan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.